Hai, perkenalkan, saya Zira Azhara dari kelas 11. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi model jaringan komputer, OSI model, dan TCP/IP. Sebelumnya, model jaringan komputer adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam sebuah jaringan komputer. Model ini membantu teknisi dan pengguna memahami proses komunikasi data secara sistematis dan terstruktur. Tetapi, kali ini saya hanya akan mengambil dua contoh model, OSI model dan TCP/IP. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada model pertama, yaitu OSI model. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi jaringan yang dikembangkan oleh ISO. OSI model membagi proses komunikasi data ke dalam 7 lapisan atau layer, di mana setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Tujuan dari OSI model antara lain mempermudah pembelajaran dan pemahaman jaringan, menyeragamkan proses komunikasi jaringan, memudahkan troubleshooting jaringan, dan memungkinkan perangkat dari vendor berbeda saling berkomunikasi. Pada OSI model terdapat 7 layer. Di layer pertama ada physical layer yang berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal fisik melalui media transmisi seperti kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Layer ini berhubungan dengan perangkat keras seperti kabel, konektor, dan tegangan listrik. Di layer kedua ada data link layer, yaitu berfungsi mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Layer ini menangani pengalamatan fisik serta mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada data. Layer ketiga ada network layer, yaitu bertugas menentukan jalur terbaik pengiriman data dari sumber ke tujuan. Layer ini menggunakan alamat logis seperti IP address dan berperan penting dalam proses routing. Di layer keempat ada transport layer yang berfungsi untuk memastikan data terkirim secara utuh dan berurutan. Layer ini mengatur kontrol aliran data dan keandalan pengiriman, contohnya melalui protokol TCP dan UDP. Layer kelima ada session layer. Session layer berfungsi mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Layer ini menentukan kapan koneksi dibuka, dipertahankan, dan ditutup. Selanjutnya ada layer 6, yaitu presentation layer, yang berfungsi untuk mengubah format data agar dapat dipahami oleh aplikasi. Layer ini juga menangani enskripsi, deskripsi, dan kompresi data. Dan pada layer terakhir ada application layer, yaitu lapisan teratas yang berhubungan langsung dengan pengguna. Layer ini menyediakan layanan jaringan seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Dan itulah tadi ketujuh layer dari OSI model. Sekarang kita akan masuk pada model kedua, yaitu TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan dalam jaringan internet. Model ini lebih sederhana dibandingkan OSI dan terdiri dari 4 lapisan. Pada layer pertama ada Network Access Layer, yaitu berfungsi untuk mengatur komunikasi data dengan perangkat jaringan dan media fisik. Layer ini merupakan gabungan dari physical dan data link pada OSI model. Di layer kedua ada Internet Layer,
yang bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing data menggunakan IP address. Protokol utama pada layer ini adalah IP, yaitu Internet Protocol. Di layer ketiga ada transport layer yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar host. Protokol yang digunakan antara lain TCP dan UDP. Dan di layer terakhir ada application layer yang menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti berikut. Dan layer ini menggabungkan fungsi application, presentation, dan session pada OSI model. Nah, itulah tadi kedua model jaringan. Dan jika kita perhatikan perbedaannya, OSI model memiliki 7 lapisan dan bersifat model konseptual, lebih detail untuk pembelajaran. Sedangkan TCP/IP memiliki 4 lapisan dan digunakan secara nyata di internet, lebih praktis dalam penerapan jaringan. Dan kita dapat menarik kesimpulan bahwa model jaringan komputer membantu memahami proses komunikasi data. OSI model digunakan sebagai referensi pembelajaran, sedangkan TCP/IP digunakan dalam implementasi jaringan internet sehari-hari. Keduanya saling melengkapi dalam dunia jaringan komputer. Baiklah, mari kita akhiri topik yang sangat rumit ini. Terima kasih.